Hukum 19. Ketahuilah siapa yang Anda hadapi. Jangan singgung perasaan orang yang salah. Pertimbangan. Ada banyak jenis orang yang berbeda di dunia ini. Dan Anda tak boleh menduga bahwa semua orang akan bereaksi sama terhadap strategi Anda. Jika Anda menipu atau mengakali sebagian orang, maka mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan membalas dendam. Mereka adalah serigala berbulu domba. Pilihlah korban dan musuh Anda dengan hati-hati. Jangan pernah menyinggung perasaan atau menipu orang yang salah. Lawan, orang-orang bodoh, dan para korban. Tipologi pendahuluan. Saat Anda naik menuju puncak kekuasaan, Anda pasti menemukan banyak ras lawan, orang-orang bodoh, dan korban. Bentuk tertinggi seni kekuasaan adalah kemampuan untuk membedakan serigala dengan domba, rubah dengan kelinci, elang dengan burung haring. Jika Anda bisa membedakan mereka dengan baik, Anda pasti sukses tanpa perlu terlalu sering memaksa siapapun. Tetapi jika Anda menghadapi siapapun yang memasuki hidup Anda secara membabi buta, Anda pasti mengalami kehidupan yang selalu syarat kesedihan. Itu pun jika Anda hidup lama. Kemampuan mengenali jenis-jenis manusia dan bertindak sesuai jenis manusia yang Anda hadapi amatlah penting. Berikut ini adalah 5 jenis sasaran di hutan yang paling berbahaya dan sulit dihadapi sebagaimana yang telah dikenali oleh para seniman, para penipu, dan seniman lain di masa lalu. Manusia yang arogan dan angkuh. Meskipun mungkin pada mulanya ia menyamarkan sifat ini, harga dirinya yang peka menjadikan manusia ini amat berbahaya. Sikap meremehkan sekecil apapun akan mengakibatkan balas dendam dengan cara amat kejam. Mungkin Anda berkata kepada diri Anda sendiri, tetapi aku hanya mengatakan anu pada sebuah pesta di mana semua orang mabuk-mabukan. Hal itu tidak penting. Reaksinya yang berlebihan tidak masuk akal. Jadi jangan buang-buang waktu untuk mencoba memahaminya. Jika kapanpun Anda menghadapi seorang yang memiliki harga diri yang terlalu sensitif dan terlalu aktif, larikan diri. Apapun yang Anda harapkan darinya tidak sepadan dengan hasil yang bisa Anda terima. Manusia yang benar-benar tidak percaya diri. Pria ini berhubungan dengan jenis manusia yang angkuh dan arogan, tetapi lebih tidak kasar dan sulit ditemukan. Egonya rapuh, ia tidak percaya diri, dan jika ia merasa dirinya ditipu atau diserang, rasa sakit hatinya pasti mendidih. Ia akan menyerang Anda sedikit demi sedikit, sehingga akan memakan waktu lama sebelum luka itu cukup besar untuk Anda sadari. Jika Anda mendapati bahwa Anda telah menipu atau menyakiti manusia jenis ini, menghilanglah untuk jangka waktu lama, jangan berada di dekatnya. Kalau tidak, dia akan menggerogoti Anda hingga Anda mati. Manusia yang mudah curiga. Variasi lain ras di atas adalah calon Joe Stalin di masa depan. Ia melihat apa yang ingin ia lihat, biasanya yang terburuk, dalam diri orang lain dan membayangkan bahwa semua orang mengejarnya. Manusia yang mudah curiga sesungguhnya merupakan manusia yang paling tidak berbahaya di antara ketiganya. Karena pada dasarnya keadaan jiwanya tidak seimbang. Ia mudah ditipu, sama seperti Stalin sendiri yang terus-menerus ditipu. Manfaatkanlah sifatnya yang mudah curiga untuk membuatnya melawan orang lain. Tetapi jika Anda menjadi sasaran kecurigaannya, waspadalah. Si ular dengan ingatan jangka panjang yang kuat. Jika merasa sakit hati atau ditipu, ia tidak akan menunjukkan amarahnya secara terang-terangan. Ia akan membuat perhitungan dan menunggu. Kemudian, saat ia berada pada situasi di mana ia bisa membalikan keadaan, ia akan melakukan pembalasan dendam yang ditandai dengan kelihayan dan kekejaman. Kenalilah manusia ini dari sifatnya yang penuh perhitungan dan lihai di berbagai bidang kehidupan yang berbeda-beda. Biasanya ia dingin dan tidak penuh kasih. Anda harus lebih berhati-hati kepada si ular, karena jika entah bagaimana Anda telah menyakitinya, hancurkanlah dia secara total atau singkirkan dia dari pandangan Anda. Manusia yang biasa-biasa saja, sederhana dan seringkali tidak pintar. Telinga Anda pasti berdiri saat Anda menemukan korban yang amat menggiurkan seperti ini.
Tetapi manusia ini jauh sulit ditipu daripada bayangan Anda. Terjebak tipu muslihat seringkali membutuhkan kecerdasan dan imajinasi, pemahaman tentang imbalan yang mungkin bisa diperoleh. Manusia yang bodoh tidak akan menyambar umpan karena ia tidak mengenalinya. Ia benar-benar tidak menyadarinya. Bahaya yang dimunculkan manusia jenis ini bukanlah bahwa dia akan menyakiti Anda atau membalas dendam, melainkan bahwa dia hanya akan membuang-buang waktu, energi, sumber daya, dan bahkan kewarasan Anda. Saat Anda mencoba menipunya, siapkan dulu satu ujian bagi sasaran Anda, satu lelucon, satu kisah. Jika reaksinya benar-benar harfiah, inilah jenis manusia yang sedang Anda hadapi. Tanggung sendiri akibatnya jika Anda melanjutkan rencana untuk menipu jenis manusia ini. Kutipan: ketika Anda bertemu seorang ahli pedang, hunuskanlah pedang Anda. Jangan deklamasikan puisi kepada seorang yang bukan seorang penyair. Dari A Chan Buddhist Classic, dikutip dalam buku Thunder in the Sky, diterjemahkan oleh Thomas Cleary, 1993. Pembalasan dendam Lope de Aguirre. Karakter Lope de Aguirre digambarkan dengan cukup jelas dalam sebuah anekdot sejarah Garcilaso de la Vega yang mengisahkan bahwa pada tahun 1548 Aguirre adalah anggota sebuah peleton tentara yang mengantarkan budak-budak Indian dari Potosi, Bolivia ke sebuah gudang bendahara kerajaan. Para budak Indian itu secara ilegal disuruh membawa banyak perak dan seorang pejabat lokal menangkap Aguirre, memberinya hukuman 200 pecutan sebagai ganti denda karena telah menindas bangsa Indian. Tentara Aguirre telah menerima pemberitahuan tentang hukuman itu, memohon kepada hakim utama bahwa alih-alih dipecut, lebih baik ia dibunuh, karena ia dilahirkan sebagai seorang pria gagah perkasa. Semua permintaan ini tidak mempengaruhi sang hakim yang memerintahkan si penjagal untuk mengeluarkan seekor hewan buas dan melaksanakan hukuman tersebut. Si penjagal datang ke penjara dan mendudukan Aguirre di atas hewan buas itu. Hewan buas itu diusir dan Aguirre menerima hukuman pecut itu. Setelah dibebaskan, Aguirre mengumumkan niatnya untuk membunuh pejabat yang telah menghukumnya, yaitu sang hakim Esquivel. Masa jabatan Esquivel berakhir dan ia kabur ke Lima yang letaknya 1248 km dari sana. Tetapi dalam waktu 15 hari Aguirre berhasil melacaknya ke sana. Sang hakim yang ketakutan berangkat ke Quito. Perjalanan itu menempuh jarak 1560 km dan dalam waktu 20 hari Aguirre tiba di sana. Ketika Esquivel mendengar tentang keberadaannya, menurut Garcilaso, ia pergi lagi sejauh 1950 km ke Cuzco. Tepat dalam waktu beberapa hari, Aguirre pun tiba di sana setelah berkelana dengan jalan kaki dan tanpa alas kaki dan mengatakan bahwa seorang pria yang dipecut tidak berhak menunggangi kuda atau pergi ke tempat di mana ia bisa terlihat oleh orang lain. Dengan cara ini, Aguirre mengikuti si hakim selama 3 tahun 4 bulan. Karena letih dikejar, Esquivel tetap tinggal di Cuzco, sebuah kota besar yang diperintah dengan amat tegas, sehingga ia merasa bahwa ia akan aman dari Aguirre. Ia memilih sebuah rumah di dekat katedral dan tidak pernah berani keluar rumah tanpa sebilah pedang dan sebuah belati. Namun demikian, pada hari Senin tertentu pada tengah hari, Aguirre memasuki rumah Esquivel. Dan setelah mengelilingi rumah itu dan melewati sebuah koridor, sebuah ruang tamu, sebuah ruangan, dan sebuah ruang dalam tempat yang hakim menyimpan buku-bukunya, akhirnya Aguirre menemukan sang hakim yang tertidur saat membaca salah satu bukunya dan menusuknya hingga mati. Si pembunuh kemudian keluar dari sana, tetapi ketika ia mencapai pintu depan rumah itu, ia sadar bahwa ia melupakan topinya, dan ia cukup berani untuk kembali dan mengambilnya, lalu keluar dan berjalan kaki menyusuri jalan. The Golden Dream, Seeker of the El Dorado, Walker Chapman, 1967. Pelanggaran terhadap hukum ini. Pelanggaran 1. Pada awal abad 13, Muhammad Syahwarizm,
Setelah berkali-kali berperang untuk menempa satu kerajaan yang luas, berhasil memperluas kerajaannya ke sebelah barat hingga mencakup negara yang sekarang disebut Turki, dan ke sebelah selatan hingga mencakup Afghanistan. Pusat kerajaan itu adalah ibu kota yang besar di Asia, Samarkand. Sang Syah memiliki pasukan tentara yang kuat dan terlatih dengan baik dan bisa mengerahkan 200.000 ksatria dalam waktu beberapa hari saja. Pada tahun 1219, Muhammad menyambut seorang duta besar dari seorang pemimpin suku baru daerah timur, Genghis Khan. Duta besar ini membawa berbagai macam hadiah kepada Muhammad yang hebat sebagai lambang barang-barang terindah dari kerajaan Mongolia yang kecil namun sedang berkembang yang dipimpin oleh Khan. Genghis Khan ingin membuka kembali jalur sutra menuju Eropa dan menawarkan membagi jalur itu bersama Muhammad sambil menjanjikan perdamaian antar kedua kerajaan tersebut. Muhammad tidak kenal pria yang baru naik daun dari timur ini yang sepertinya luar biasa arogan dengan mencoba bicara seolah ia sederajat dengan seorang yang jelas-jelas lebih superior darinya. Ia mengabaikan tawaran Khan. Khan mencoba lagi. Kali ini ia mengirimkan karavan yang terdiri dari 100 unta yang dipenuhi barang-barang paling langka yang telah ia jarah dari bangsa Cina. Namun demikian, sebelum karavan itu tiba di hadapan Muhammad, Inalcik, gubernur suatu daerah yang berbatasan dengan Samarkand, merebutnya untuk dirinya sendiri dan menghukum mati para pemimpinnya. Genghis Khan merasa yakin bahwa tindakan itu merupakan kesalahan, bahwa Inalcik telah bertindak tanpa persetujuan Muhammad. Ia mengirimkan satu misi lagi untuk menghadap Muhammad, mengulangi tawarannya lagi dan meminta agar gubernur itu dihukum. Kali ini Muhammad sendiri menyuruh salah seorang duta besar itu dipenggal dan mengirimkan 2 besar lain kembali ke Mongolia dengan kepala gundul. Tindakan itu merupakan penghinaan besar-besaran menurut standar kehormatan Mongolia. Khan mengirimkan pesan kepada Syah itu, "Kau telah memilih perang. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu hal itu." Setelah mengerahkan pasukannya pada tahun 1220, Han menyerang provinsi Inalcik, di mana ia merebut ibu kotanya, menangkap si gubernur, dan memerintahkan pria itu dihukum mati dengan menuangkan perak cair ke dalam mata dan telinganya. Selama setahun berikutnya, Han melakukan serangkaian kampanye mirip dengan serangan gerilya untuk melawan pasukan tentara Syah yang jauh lebih besar jumlahnya. Metode serangannya benar-benar baru pada zaman itu. Para tentaranya bisa bergerak sangat cepat dengan menunggang kuda dan telah menguasai seni menembak anak panah selagi menunggangi kuda. Kecepatan dan fleksibilitas tentaranya memampukan Han memperdaya Muhammad mengenai niatnya dan arah pergerakan tentaranya. Akhirnya ia berhasil pertama-tama mengepung Samarkand, kemudian merebutnya. Muhammad kabur dan setahun kemudian wafat. Kerajaannya yang luas terpecah belah dan hancur. Genghis Khan adalah tuan tunggal Samarkand, jalur sutra, dan sebagian besar daerah utara Asia. Interpretasi. Jangan pernah anggap bahwa orang yang Anda hadapi lebih lemah atau tidak penting daripada Anda. Sebagian orang tidak cepat tersinggung, sehingga mungkin Anda keliru menduga ketebalan muka mereka, sehingga Anda tidak merasa cemas kalau-kalau Anda menghina mereka. Tetapi jika Anda menyinggung kehormatan dan harga diri mereka, mereka pasti membuat Anda kewalahan dengan tindak kekerasan yang sepertinya terjadi secara mendadak dan ekstrim, mengingat sifat mereka yang tidak mudah marah. Jika Anda ingin mengecewakan orang lain, lebih baik Anda melakukannya dengan sopan dan hormat. Bahkan jika Anda merasa bahwa permintaan mereka kurang ajar atau tawaran mereka konyol, jangan pernah tolak mereka dengan menghina mereka hingga Anda mengenal mereka dengan lebih baik. Mungkin saja Anda sedang berhadapan dengan seorang yang mirip Genghis Khan.